Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang sitologi. Sitologi ini merupakan bagian dari ilmu yang include di dalam mata kuliah kita, yakni sitohistoteknologi. Seperti yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sitohistoteknologi itu disusun berdasarkan dua disiplin ilmu, yakni sitologi dan histologi, yang kemudian dikhususkan ke arah tekniknya. Nah, kali ini kita akan coba mempelajari dulu tentang sitologi. Sitologi itu secara umum adalah secara pengertian, secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang sel atau lebih spesifik kepada morfologi sel. Nah, pada hakikatnya di laboratorium teknik sitologi ini adalah pemeriksaan yang menunjang beberapa diagnosis kelainan-kelainan sel. Untuk itu, seorang ATLM punya chance, punya peluang, punya tantangan untuk bisa melakukan pemeriksaan terkait terhadap morfologi sel atau pemeriksaan sitologi. Namun untuk seorang ATLM yang dikhususkan untuk dipelajari bukan terhadap interpretasi, tetapi terhadap pembuatan sediaan atau preparat. Nah, pemeriksaan morfologi sel itu pada hakikatnya adalah pemeriksaan yang cukup mudah, murah, sederhana, aman, dan akurat. Karena hal inilah sampai saat ini pemeriksaan morfologi sel ini masih menjadi rujukan untuk mendiagnosa beberapa kelainan-kelainan sel. Contohnya pada kasus-kasus leukemia, kasus-kasus kanker serviks, dan beberapa kasus kelainan sel lainnya. Nah, ini adalah gambaran sel yang mungkin sejak SMA adik-adik sekalian sudah bisa melihat tampilan sel dari luar sampai ke dalam sel. Ini adalah susunan dari satu utuh gambaran sel. Jadi yang selama ini kita pelajari itu di ATLM itu terkait pewarnaan sel. Ini adalah daerah sitoplasma, ini adalah daerah inti sel, yang mana di sitoplasma ini banyak komponen-komponen sitoplasma, begitupun di dalam inti sel. Kenapa ini penting? Karena struktur dari sel ini adalah acuan kita untuk menilai preparat yang kita buat nanti, preparat sitologi yang kita buat nanti itu sudah bagus, layak, atau tidak layak.
karena keberhasilan seorang teknisi laboratorium PA khususnya ATLM adalah dengan berhasil membuat preparat yang layak untuk dinilai oleh dokter spesialis PA. Nah, di sitologi ada namanya neoplasma. Neoplasma ini adalah kelainan sel, diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada yang jinak, ada yang ganas atau kanker. Sitologi ini untuk mendiagnosa kedua hal ini, apakah dia jinak atau dia ganas atau kanker. Nanti kita akan bahas pertemuan khusus terkait jinak dan ganas, atau yang sering disebut dengan karsinoma dan mieloma, jinak tumor dan kanker ganas. Kita akan bahas nanti. Ini berkaitan juga dengan status hormonal dari seseorang dan juga bisa menilai penentuan seks kromatin. Jadi pemeriksaan sitologi manfaatnya bisa menilai 3 aspek ini. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan khusus terkait ketiga hal ini. Pemeriksaan morfologi sel khususnya itu akan memeriksa dua jenis atau dua item dari morfologi sel itu. Seperti tadi sudah ditampilkan struktur dari sel, bahwa yang akan kita periksa, yang akan diperiksa nanti di pemeriksaan morfologi sel adalah sitoplasma dan nukleus atau inti sel. Apa yang diperiksa nanti adalah kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau nukleus itu adalah bentuknya, granula kromatidnya dan nukleolusnya. Semua menilai morfologi sel, apakah normal atau abnormal. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis pemeriksaan sitologi. Ada namanya eksfoliatif dan ada namanya non eksfoliatif. Eksfoliatif itu sampelnya adalah efusi pleura, cairan asites dan sputum. Kalau non eksfoliatif adalah cervix smear atau apusan cervix smear, kemudian bilasan bronkus dan aspirasi jarum halus. Nah, jenis pemeriksaan ini adalah jenis pemeriksaan yang didasarkan karena perbedaan dari proses pengambilannya. Ada yang secara eksfoliatif dan ada yang secara non eksfoliatif. Alur pemeriksaan untuk morfologi sel adalah pertama pengambil sampel. Biasanya itu pengambil sampelnya itu adalah dokter umum atau dokter spesialis atau bidan atau paramedis. Nah, kemudian processing sampel itu biasanya analis atau teknisi lab. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa. Diagnosa ini adalah dokter spesialis PA. Jadi kalau dilihat dari alur ini, di mana peran seorang ATLM, kita berada di tahap processing sampel sebagai analis atau teknisi lab yang tugasnya adalah memprosesing sampel. Tapi biasanya pengalaman yang saya alami selama di laboratorium PA, kadang juga kita ATLM itu melakukan pengambilan sampel, tapi tidak semua jenis sampel. Contohnya misalkan urin, misalkan bilasan pap smear misalkan, itu bisa dilakukan oleh ATLM juga, karena di sini masuk kompetensi seorang paramedis. Bidan juga masuk.
kita bisa melakukan pengambilan sampel yang lain seperti aspirasi jarum halus, tetapi dengan syarat sudah mengikuti pelatihan sejenis. Nah, tapi tugas utama kita di ATLM adalah melakukan processing sampel. Jadi sampel yang sudah diambil oleh dokter umum, dokter spesialis, bidan atau paramedis, itu kita processing sampai menjadi preparat sitologi. Baru kemudian kita nilai preparat kita. Apa yang kita nilai bukan menilai klinisnya, tetapi menilai preparat kita sudah layak, berkualitas untuk dinilai oleh dokter spesialis atau tidak. Ya. Apa-apa saja sampel atau bahan yang diperiksa? Sampelnya itu seperti sudah dibahas tadi sebelumnya berdasarkan dengan jenis pemeriksaan. Ada cervix atau pap smear vaginal, ada sputum, atau ada cucian bronkus, ada swab nasofaring, ada urin, ada cairan lambung, pleura, asites, likor cerebrospinal, aspirat jarum halus, ada imprint neoplasma. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan jadwalkan bagaimana cara pengambilan beberapa spesimen di praktikum nanti sebelum persiapan praktikum. Selanjutnya, fiksasi sampel. Hal yang paling penting dari processing sampel adalah fiksasi sampel. Apa itu fiksasi sampel? Fiksasi sampel adalah cara mengawetkan sampel dengan bahan kimia tertentu agar sel yang terkandung dalam sampel tidak rusak atau disease. Artinya dengan fiksasi ini jaringan sampel yang kita akan periksa nantinya itu tidak terjadi perubahan baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga nanti ketika dilakukan processing dan pengamatan penilaian adalah merupakan gambaran dari sampel pasien itu sendiri. Pemilahan bahan kimia juga itu menjadi penting dalam proses fiksasi, karena keberhasilan fiksasi itu sangat ditentukan dari bahan kimia yang digunakan. Begitupun dengan metode pewarnaan yang akan dilaksanakan. Setiap pewarnaan yang digunakan biasanya itu cairan fiksasinya itu bahan kimia itu berbeda-beda, tergantung dari pewarnaan yang kita gunakan. Ini jenis beberapa bahan kimia untuk fiksasi. Ada alkohol 95%, alkohol 70%, metanol, alkohol 50%, dan ether alkohol 95%. Ada beberapa metode fiksasi yang berkaitan dengan pewarnaannya. Contoh ini adalah pewarnaan Papa Nicolau. Bisa menggunakan alkohol 95% sebagai bahan fiksasi. Lamanya sekitar 30 menit. Kalau menggunakan pewarnaan Giemsa, bahan fiksasinya adalah metanol. Ini sudah sering adik-adik lakukan mungkin. Lamanya sekitar 15 menit. Untuk sampel berupa cairan yang digunakan digunakan cairan fiksasi alkohol 50%. Sejumlah cairan sampel. Jadi kalau cairannya 10 mili, kita gunakan juga banyaknya fiksasi alkohol 50% adalah 10 mili. Untuk sputum itu ditampung dan direndam dalam alkohol 70%. Nah, untuk pengecatan Giemsa, ini mungkin pewarnaan yang sering kita lakukan, ada adik lakukan, mungkin di mata kuliah hematologi sudah diajar ya, bahwa fiksasinya dengan metanol. Ya. Nah, ini adalah pengambilan atau pembuatan pap smear untuk pemeriksaan serviks. Nah, mungkin
Adik-adik sudah pernah dengar tentang pap smear atau mungkin sudah pernah diajar juga di mata kuliah bakteriologi kalau saya tidak salah. Nah, ini ada tampilan anatomi dari cervix. Ya, jadi cervix ada di sini. Biasanya swab yang kita gunakan itu berada di daerah cervix untuk mengambil cairan-cairan atau sel-sel yang ada di sekitar cervix. Nah, seperti ini anatominya. Kalau di patologi anatomi atau di sitohistoteknologi pasti kita akan belajar juga sedikit tentang anatomi yang berkaitan dengan pengambilan sampel. Rata-rata kasus-kasus kelainan sel atau jaringan itu banyak terjadi di uteri. Ini banyak terjadi di wanita. Biasanya sampel-sampel pengalaman yang saya terima itu, kalau selain pap smear, untuk histologi jaringan itu ada namanya tumor di ovarium, ada tuba fallopi, ada tumor di mieloma, ada juga di sini banyak tumor di sini, ada juga di sini di cervix. Ya, rata-rata sampel yang saya terima dulu ketika kerja di lab PA itu kebanyakan dari permasalahan reproduksi. Ya, kita next. Nah, ini ilustrasi gambaran pengambilan. Ini adalah swabnya. Jadi dengan berbagai swab. Ini adalah cucur bebeknya untuk mengambil cervixnya. Jadi ditampung di dalam, di swab. Ini tampilannya. Mungkin nanti adik-adik akan praktikkan di bakteriologi, tapi mungkin kalau selama kuliah ini jarang diperhatikan, kecuali mungkin kita sudah PKL atau kerja. Nah, ini adalah tampilan dari jaringan yang telah diwarnai. Ini adalah jaringan squamoculnar. Ini adalah sel-selnya. Jadi dalam jaringan ini ada berbagai sel. Kalau adik-adik lihat, ini ada zona transformasi. Ini adalah contoh dari cervix tadi. Dari jaringan cervix tadi yang dilakukan pewarnaan. Ini ada gambar. Ini tampilan sel squamous. Ini namanya tampilan sel kolumnar. Ini indifferent. Ya. Jadi ketika terjadi transformasi zone, sel-sel di daerah itu akan mengalami perubahan bentuk. Tidak seperti bentuk normalnya. Nah, inilah yang kemudian dinilai secara anatomi di laboratorium PA. Nanti kita akan bahas bagaimana proses perubahan sel-sel yang terjadi pada kasus-kasus kanker, tumor, jinak ataupun ganas. Nah, ini ilustrasi gambar dari cara kerja pengambilan sampel pap smear. Sekali lagi saya ingatkan, pap smear ini adalah salah satu contoh pemeriksaan yang ada di pemeriksaan sitologi. Ya, jangan sampai nanti adik-adik tidak bisa membedakan pap smear ini histologi atau sitologi. Nah, karena kembali lagi kita berkaitan dengan dua hal, sitohistoteknologi, teknik sitologi dan teknik histologi. Nah, ini posisi pasien dalam proses pengambilan. Bagaimana cara membuat sediaan? Jadi apusan yang sudah swab yang sudah dihapus di daerah cervix itu kemudian diambil, baru ditaruh di kaca objek. Nanti kemudian dipulas, kemudian dikeringkan, lalu nanti disiap untuk diwarnai. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan hapus? Untuk pap smear, pertama adalah buatlah sediaan dengan hapusan tipis merata.
Setelah dibuat, lalu segera divisasi sesuai dengan metode pewarnaan. Buatlah sediaan sedikit mungkin mengandung darah. Jaga kebersihan objek gelas yang digunakan. Hindari bahan kimia merusak sel. Simpan di tempat yang bersih, kering, dan aman. Objek gelas yang digunakan diberi label. Jadi ini adalah yang harus diperhatikan dalam pembuatan sinapus. Kalau tidak, biasanya error ini akan mempengaruhi interpretasi dari sampel. Ini tahapan dari pewarnaan Papa Nicolau. Papa Nicolau ini adalah metode pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai pap smear. Ya, jadi kalau di pewarnaan sitologi ataupun pewarnaan histologi itu mengenal adanya air mengalir atau tap water. Tap water di sini beda dengan pewarnaan Gemsa. Dia itu harus di air mengalir yang dicelup, yang airnya mengalami proses pergerakan. Nah, jadi dimulai dari fiksasi. Ini nanti diikuti saja tahapannya. Jadi pap smear yang sudah dibuat dalam kaca objek tadi yang sudah difiksasi, kemudian dicelup ke dalam etanol 90% selama 1 menit. Setelah 1 menit diangkat ke tap water, dicelup di sini selama 1 menit. Kemudian dicelup lagi ke zat warna hematoksilin, Harris hematoksilin 2-4 menit. Setelah di situ dicelup, nanti kemudian diangkat kembali, dimasukkan ke dalam tap water lagi. Setelah dari tap water 2 menit masuk ke asam alkohol 1-2 dip. Nah, 2 dip itu 2 celup ya, 2 celup. Setelah dicelup 2 kali, lalu diangkat lagi di tap water 5-10 menit. Setelah itu baru dimasukkan ke tap water, air mengalir direndam lagi selama 1 menit. Baru kemudian dimasukkan ke tap water lagi selama 5 menit. Setelah itu masuk ke etanol atau 95%, baru kemudian masuk ke zat warna orange G, baru ke etanol 4 kali celup dengan cepat, ke etanol 9%, 4 kali celup, masuk lagi ke zat warna eosin azur 50 ya, yang 50 ini tipe eosin azurnya. 2-3 menit, baru kemudian ke etanol 95%, 4 kali celup, masuk ke alkohol absolut 100%, 4 kali celup, kemudian pindahkan lagi ke alkohol 100%, 4 kali celup, masuk ke silol 1 menit, baru kemudian siap untuk dikeringkan dan siap untuk dilakukan proses mounting ya. Mounting itu adalah proses melengketkan gelas ke kaca objek dengan menggunakan balsam Kanada atau menggunakan entelan. Ya, yang harus kalian perhatikan bahwa di pewarnaan Papa Nicolau tahapannya agak panjang, tetapi secara inti dia hanya menggunakan 3 zat warna, Harris hematoksilin, orange G, dan eosin azur, yang kemudian divariasikan dengan etanol dan silol ya. Penggunaan etanol ini adalah sebagai pelarut, sedangkan Harris hematoksilin, orange G, dan eosin azur adalah zat warna. Nah, setelah diwarnai, tampilan yang akan kita dapatkan di apusan itu yang sudah diwarnai adalah seperti ini. Ini adalah contoh pewarnaan sel epitel superficial dan intermediate. Nah, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Ini karena proses perbedaan penyerapan zat warna oleh sel. Ada yang menyerap zat warna merah, ada yang menyerap zat warna biru atau ungu. Nah, tapi kalau dilihat sel-selnya ada yang
ada yang memiliki inti sel, di luarnya ada yang memiliki sitoplasma. Nah, yang memiliki inti sel ini memiliki warna yang sama secara menyeluruh dengan sel yang lain. Sedangkan yang memiliki sitoplasma, sedangkan sitoplasmanya yang berbeda. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Tergantung penyerapan zat warna. Warna inilah yang kemudian dinilai oleh klinisi atau dokter spesialis sebagai ke arah normal atau abnormal. Ya. Nah, ini contoh sel lain. Ini sel epitel parabasal. Ya, bisa dilihat inti selnya mengalami pembesaran. Inti selnya besar, ada di tengah, dikelilingi oleh sitoplasma. Nah, ini sel endocervix. Ya, inti selnya hampir menutupi semua sitoplasma. Ya. Nah, ini jenis sel yang bisa terdapat dalam sedang apus. Bisa saja di dalam sedang apus kita itu ada sel-sel lain seperti sel keratinisasi, sel eritrosit, ada juga sel sperma, ada juga sel telanjang. Karena ini adalah swab dari daerah kelamin, makanya dari daerah ini sel-sel ini kemungkinan bisa kita dapatkan pada apusan kita. Nah, ada beberapa sel yang menunjukkan jika dia ada, kita temukan itu menunjukkan peradangan atau infiltrat radang. Contohnya bisa kita temukan sel leukosit, polimorfonuklear, ada juga sel limfosit dan sel plasma, dan ada juga sel histiosit. Nah, ini adalah tampilan perubahan morfologi sel yang terjadi karena karena adanya proses peradangan. Jadi secara morfologi sitoplasma bisa dilihat mengalami proses denaturasi, kehancuran dengan bentuk yang tidak beraturan. Kemudian ada juga warna inti sel yang berubah menjadi warna merah dan berbagai penilaian nanti. Nah, kita bukan pada kewenangan menilai tipe radang, karena itu kewenangan dari dokter spesialis patologi anatomi. Apa tugas ATLM? Seperti sudah dijelaskan tadi, tugas kita adalah di tahap sampai tahap menilai layak atau tidaknya preparat yang sudah kita buat. Bagaimana cara menilai layak atau tidaknya? Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal itu. Nah, ini jenis sel lain yang mengalami peradangan. Nah, tapi sebagai informasi bahwa dokter akan menilai ini, beberapa sel-sel yang ditemukan kanker secara morfologi itu dia akan mengalami proses abnormal. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari apusan pap smear yang kita bisa temukan adanya candidiasis atau Candida albicans. Nah, ini tampilannya. Ada juga trichomonas atau trichomoniasis. Ya, seperti ini. Bisa ditemukan. Nah, ini adalah sel endocervix yang mengalami metaplasi. Nanti kita akan bahas tersendiri soal apa itu metaplasi. Ada namanya metastasis, ada namanya karsinoma, ada namanya beberapa istilah lain terkait tahapan atau perkembangan abnormal dari beberapa sel. Nah, ini adalah gambaran mikroskopik perubahan sel atau displasia dari sampel epitel staphylococcus uteri yang tadi dilakukan swab atau pap smear. Nah, ini salah satu tampilan dari squamous yang mengalami proses karsinoma atau ke arah sel ganas. Ya, squamous ini ada di daerah cervix. Kalau ditemukan dengan tampilan seperti ini, pasti dokter akan mendiagnosa sebagai squamous cell carcinoma
atau sel squamous yang ganas, bisa ke arah kanker. Nah, ini adalah squamous cell carcinoma yang tadi di paling atas. Yang di bawahnya adalah adenokarsinoma atau sel karsinoma adeno. Nanti kita akan bahas terkait ini. Nah, ini salah satu gambaran proses pengambilan sampel dengan menggunakan teknik AJH atau aspirasi jarum halus. Jadi ketika ada, biasanya ini pada kasus-kasus mungkin bahasa awamnya masyarakat bilang gondok berair, ada gondok beracun, atau ada cairan di leher. Nah, ini dilakukan aspirasi jarum halus. Ini namanya pistolnya, ini spoitnya, jadi ditarik, jadi ini jarumnya di sini, jarumnya lumayan besar. Spoitnya bisa diganti-ganti tergantung dari besar tumornya, besar pembengkakannya. Jadi tariknya tidak kayak kita mengambil darah, karena cairannya bukan berupa cairan yang cair, tapi ada sedikit semi solid. Jadi makanya dibantu dengan alat penarik. Apa itu AJH? Jadi AJH itu adalah cara mengambil sel jaringan tubuh yang dicurigai suatu neoplasma atau kelainan sel plasma. Cara mengambil dengan teknik aspirasi memakai fluid dan jarum injeksi biasa untuk daerah yang lesi yang terabah atau yang membengkak. Pada lesi yang tidak terabah perlu panduan, artinya ada USG atau CT scan atau MRI terlebih dahulu sebelum dilakukan AJH. Nah, ini alat yang digunakan AJH. Ini beberapa jenis jarumnya. Ini beberapa jenis alat bantunya. Nah, beberapa macam jarum. Jarum disposable ukuran 22 sampai 25 G. Nanti kalau kalian sering lihat spoit itu ada ukuran di situ. Nah, semakin besar gauge-nya, jarumnya semakin kecil. Jarum disposable dengan membrane. Ini alat bantu atau yang kita dengan string holders, atau kami sering bilang pistol, dengan berbagai model. Ini yang ditarik, ini yang diputar. Ini untuk frozen string holder. Ini untuk pistol untuk Kameko string. Seperti proses pengambilan sampel tadi yang gondok. Ada juga yang harus diputar seperti bor. Semua perbedaan di holdernya. Nah, ini proses gambaran pelaksanaan AJH. Seperti dikemukakan di awal bahwa pengambilan ini dilakukan oleh dokter spesialis, bidan atau paramedis yang terlatih. Nah, ini gambaran ilustrasinya. Jadi prosesnya, jika tumornya ada di sini, ini bagian pembengkakannya. Jadi jarumnya harus menembus lapisan ini sampai mengenai jaringan yang mengalami pembengkakan. Nanti di jaringan ini akan ada cairan yang terakumulasi beberapa sel. Setelah menembus baru ditarik. Setelah ditarik, itu dilakukan penarikan berulang-ulang, tarik, karena cairannya semi solid, tidak seperti cairan air. Jadi harus ditarik ulang-ulang. Setelah tertarik, baru dicabut, dilepas jarumnya, baru kemudian ditaruh di kaca objek, lepas jarum. Boleh juga melalui jarum, tetapi biasanya kita menggunakan jarum yang lebih besar agar ketika kita menurunkan cairannya itu tidak mengalami penggesekan sehingga selnya bisa rusak. Atau biasanya kalau tidak ada, kita itu biasanya lepas jarumnya, nanti dikeluarkan lewat ini ke kaca objek. Ya, biasanya penyulit tindakan itu yang dialami banyak jenis. Pertama, tumornya terlalu keras, yang kemudian tidak mengenai jaringan tumornya, yang kemudian melewati daerah
sitoplasma atau cairannya sampai masuk ke inti. Ada juga yang tidak beresi, ada juga yang sangat solid isinya, sehingga sulit untuk dilakukan aspirasi. Nah, ini jika lesinya atau pembekakannya tidak teraba, jadi dilakukan dulu CT scan atau ultrasonografi. Setelah diperoleh titiknya, baru dilakukan AJH. Nah, ini AJH-nya, ini jarumnya, jadi belum mengenai, jadi harus ke dalam lagi. Ya, ini ya. Nah, ini gambaran proses pemindahan cairan yang sudah dilakukan AJH, dibuka, baru kemudian ini setelah ditarik, diganti dengan spoit yang lubangnya lebih besar, baru diteteskan di kaca objek. Nah, setelah diteteskan, nanti ini cairan tetesnya diambil degelas, baru kemudian ditarik ke kanan sampai tersemir. Ya, atau biasanya bisa juga menggunakan kaca objek lainnya. Nah, ini untuk aspirasi yang sangat cair. Kalau ini yang padat, yang semi solid, ini yang sangat cair, didorong seperti ini. Ini biasanya mungkin sudah dilihat kalau cairannya adalah darah, sama seperti proses pembuatan sediaan darah. Nah, ini untuk biasanya sumsum tulang seperti ini juga, cairan aspirasi sumsum tulang. Nah, ini gambaran ilustrasi yang sama seperti tadi. Mungkin tidak usah kita jelaskan. Saya coba jelaskan yang penting di sini. Jadi ketika proses penusukan, sebelum tarik seperti tadi, kita juga melakukan proses pergerakan kiri kanan untuk melonggarkan daerah yang akan kita aspirat. Nah, baru kemudian kita tarik. Nah, ini tampilan lainnya. Dibuka, setelah tahap diambil, dibuka, baru kemudian dilepas. Ini diistahan, dipasang yang baru diteteskan, kemudian di smear. Ya. Nah, ada juga pengambilan cairan sitologi tanpa aspirasi atau biopsi jarum halus. Jadi jarumnya saja, tidak ada seringernya, ya, tidak pakai proses aspirasi. Jadi jarumnya ditusukkan ke daerah itu, lalu kemudian digoyangkan ke kiri kanan, naik turun ke atas. Nanti akan secara otomatis cairannya akan naik di spoit. Nanti cairan itu yang sedikit itu diteteskan di kaca objek, baru di smear. Nah, ini gambaran mikroskopik sediaan hasil AJH. Ini gambaran tampilan sel-selnya yang sudah diwarnai. Ya, ini squamous cell carcinoma, sama seperti tadi. Ini yang adenokarsinoma. Nah, ini AJH kelenjar limfa yang di sekitar leher. Ya, banyak jenisnya. Ini imunoblastik, ya, ini enhaloplastik, limfositik, reaktif, limfoadenomatik. Ini banyak sel limfosit. Kelihatan kalau banyak sel limfosit, pasti ada peradangan di situ. Nah, ada juga AJH dari jaringan payudara atau mamai. Nah, ini tampilannya. Ini yang ada di mikroskopis. Ini namanya lesi fibroskistik. Ada fibroadenoma, akan banyak kita temui sel-sel seperti ini. Ada infantic carcinoma, ada modul adenokarsinoma. Nah, ini untuk jaringan tiroid, ya, yang untuk di gondok tadi, cairan tiroid. Ya, ini AJH dari jaringan liver atau hati. Ini tampilan orang yang mengalami sirosis. Ini CA, kanker hepatitis. Begini tampilan selnya. Kalau sudah seperti ini, pasti diagnosanya ada CA, hepatitis hepatoseluler. Kalau begini tampilannya, pasti sirosis. Nah,
Ini alat bantu yang digunakan untuk proses AJH prostat. Jadi untuk jaringan prostat, biasanya kalau ada pembengkakan, ada cairan, nanti di AJH pakai ini. Alat bantunya mirip seperti alat tadi. Nah, ini hasil sel-sel yang sudah diwarnai dari AJH prostat. Ini dari tumor jaringan lunak, beberapa sel. Ya, mungkin seperti itu. Ini adalah kepustakaan. Nanti adik-adik bisa browsing saja. Fine needle aspirasi sitologi atau Indonesianya aspirasi jarum halus. Silakan, banyak jenis aspirasi jarum halus. Intinya, ketika berbicara sitologi, yang terpenting yang harus adik-adik ketahui bahwa proses pengambilan sampel atau sampelnya itu bergantung terhadap proses pengambilan sampelnya itu bergantung terhadap sampel apa, cairan apa yang kita gunakan. Tapi rata-rata kalau dia berupa cairan dan cairan teraba, pasti akan dilakukan AJH atau fine needle aspirasi. Atau biasanya beberapa referensi tulisnya FNAC, ada juga FNAB, fine needle aspirasi biopsi. Kalau dia menggunakan sering dan alat bantu tadi, pistol tadi. Kalau tidak, biasanya aspirasi jarum halus tanpa biopsi jarum halus tanpa aspirasi. FNAB namanya fine needle aspirasi biopsi, itu menggunakan aspirasi. Kalau tidak, berarti tanpa aspirasi, hanya biopsi, menggunakan jarum tadi, jarumnya saja. Kalau dia sampelnya adalah cervix, berarti kita menggunakan smear, pembuatannya smear. Berarti kalau pembuatannya smear berarti dilakukan swab. Ya, tadi gambarnya sudah ada. Oke, demikian pertemuan kita pada malam ini. Saya kasih tugas, nanti setiap orang mengerjakan tugas ini, tugas mandiri. Cari jurnal tentang sitologi, baik nasional ataupun internasional. Setelah dapat, nanti di-download PDF-nya. Lalu kalian lakukan review jurnalnya. Jurnalnya kalian review. Model atau format reviewnya silahkan browsing di Google. Berbagai macam format review jurnal silakan digunakan. Setelah kalian review, nanti tugasnya dikumpul paling lambat Kamis depan pukul 23.59. Nanti linknya saya share ke ketua tingkatnya. Yang dikumpulkan nanti adalah PDF-nya, PDF jurnal itu, dan hasil review jurnalnya dalam bentuk Word ataupun PDF. Silakan diketik komputer. Bagi yang tidak bisa ketik komputer, silakan tulis tangan boleh, nanti difoto saja. Yang penting fotonya jelas. Kemudian pertemuan kita ke depan, kita akan membahas tentang tumor, kanker dan jaringan, bagaimana prosesnya, dan juga mungkin akan kita singgung proses pengambilan sampel sitologi dan histologi untuk lebih dalam lagi. Saya kira demikian. Silahkan diisi absensinya. Bagi yang ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau tidak sempat saya balas, nanti kita akan bahas pertanyaan di minggu depan. Tapi saya usahakan akan membalas komentarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk absensinya, nanti diklik saja linknya, lihat di kolom komentar video ini.
Demikian, terima kasih, selamat malam, salam sehat. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.